Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoktaviani Sari, NPM 20110600028, Program Studi Pendidikan Biologi UIN Raden Tan Lampung semester 2. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Oktaviani Sari, kemudian Irma Ananda Pratiwi dan Nuraini Sintadewi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai submateri dari pendidikan di masa dinasti Abbasiyah. Dari sini dapat kita ketahui bagaimana perkembangan ekonomi di zaman dinasti Abbasiyah. Jadi perkembangan bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Karena pusat pemerintahannya itu berada di daerah yang subur, kemudian lahan-lahan pertanian yang terlantar dan desa-desa yang hancur itu di berbagai wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun secara perlahan-lahan. Kemudian sudah terdapat berbagai macam industri seperti kain linen di Mesir, kemudian ada sutra dari Syria dan Irak, kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Hasil-hasil industri dan pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Kemudian jika kita melihat dari segi pendidikannya, pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah itu sudah lebih maju dari masa sebelumnya. Kedaulatan kaum muslim di zaman ini telah sampai ke puncak kemuliaan, baik kekayaan, kemudian ada kemajuan ataupun kekuasaannya. Bahkan pada zaman ini pula telah lahir dan berkembang berbagai ilmu Islam dan berbagai ilmu penting telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Sintadewi dengan nomor NPM 20110600381. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sistem pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada permulaan masa dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat hebatnya di seluruh negara Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah, tujuan pendidikan telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Mengenai tingkat-tingkat pengajaran pada masa dinasti Abbasiyah, sekolah-sekolah terdiri atas beberapa tingkatan. Pertama, tingkat sekolah rendah, namanya kutab, jama atau khatatib, untuk belajar anak-anak. Di samping kutab, anak-anak juga belajar di istana, di rumah, di toko, dan di pinggir-pinggir pasar. Kedua, tingkat sekolah menengah, yaitu di masjid dan majelis. Ketiga, tingkat perguruan tinggi, seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Darul Ilmu di Kairo, Mesir, serta masjid-masjid dan lain-lain. Problem dalam pengajaran kutab adalah membaca Al-Quran dan menghafalnya, serta pokok-pokok ajaran Islam. Waktu belajar di kutab, metode yang dipakai adalah metode pengulangan dan hafalan. Tahapan terakhir yaitu konsep pengajaran pada tingkat tinggi atau perguruan tinggi. Umumnya, perguruan tinggi zaman Abbasiyah ini terdiri dari dua jurusan, yaitu jurusan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab, serta kesusasteraan dan jurusan ilmu-ilmu hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ananda Pratiwi, NPM 20110600431. Saya dari kelompok 4 dengan materi masa Bani Abbasiyah, yaitu saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial pada masa Bani Abbasiyah. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Sam, Jazirah Arab, Irak, Parsi, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif penduduk setiap daerah dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik dengan tren dan style kehidupan bangsawan dan pemuka istana era Abbasiyah. Anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam mendendangkan suara mereka. Seniman-seniman terkenal bermunculan pada masa
ini diantaranya Ibrahim bin Mahdi, Ibrahim al-Masyuli, dan berubah dan dipengaruhi nuansa borjuis, mulai dari pakaian, makanan, dan hadirnya pelayan-pelayan wanita. Dalam sebuah riwayat disebutkan Harun ar-Rasyid memiliki 1000 pelayan wanita di istananya dengan berbagai keahlian. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pendekatan terhadap kaum Malawi dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi setempat atau Persia, mengambil beberapa pegawai dan menteri dari bangsa Persia dan meletakkan ibu kota kerajaannya Baghdad di wilayah yang dikelilingi oleh bangsa dan agama yang berlainan seperti bangsa Arya dan Sumit dan agama Islam, Kristen, dan Majusi. Sekian dari presentasi saya, perwakilan dari kelompok 4 memperjelaskan atau menerangkan kondisi sosial pada masa Abbasiyah. Terima kasih.